konbanwa minasan. Konbanwa. Konbanwa sensei, konbanwa. Sensei. Konbanwa sensei. Konbanwa. じゃあ、MSK ジャパニーズクラスで頑張って日本語を勉強していきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。じゃあ、今日のテーマは文法です。Jadi, tema hari ini adalah tata bahasa. Nah, bagi kalian yang nonton YouTube, seperti biasa jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen kalau ada pertanyaan. Dan juga jangan lupa hidupkan lonceng supaya mendapatkan video terbaru dari video pembelajaran kita. Oke, kita masuk ke bab 3 ya udah. Bab 3 seperti yang aku bilang semalam tuh di Kotoba. Kan kita udah bahas di Kotoba kan ada koko, soko, asoko, ada kochira, sochira, achira, doko, dan dochira. Jadi itu kita bahas lengkapnya tuh di sini ya. Semalam itu kan cuma numpang lewat kan. Jadi ini bahas lengkapnya. Oke, yang pertama itu adalah bagian koko, soko, asoko, kochira, sochira, achira. Nah, jadi kalau dibagi kelompok tuh seperti ini ya kayaknya. Nah, jadi ini kelompoknya, nah ini juga satu kelompoknya. Gitu ya. Oke, terus kalau yang koko, asoko, soko dulu kita baca dulu ya. Koko, soko, asoko menunjukkan tempat. Nah, jadi koko, soko, asoko itu untuk menunjukkan tempat ya. Kemarin itu kan kalau kore menunjukkan benda atau topik benda sih benda. Sebenarnya topik juga bisa, tapi ya lebih ke benda. Nah, kemudian kalau yang kono itu dia menunjuk juga cuman sambil menjelaskan benda tersebut kan gitu ya. Harus ada benda di sebelahnya, kono kabang gitu. Nah, kalau koko ini bukan lagi menunjukkan benda tapi menunjukkan tempat gitu ya. Menunjukkan tempat lebih tepatnya. Nah, kemudian koko menunjukkan tempat di mana si pembicara berada. Oke. Jadi sebenarnya konsep itu sama kayak kore sama kayak kono gitu ya. Kalau kore itu kan benda yang kita pegang misalnya. Kore wa borupen desu. Kono borupen wa kuroi desu gitu ya. Nah, pulpen ini pulpen ini warnanya hitam gitu misalnya. Jadi yang dekat dari pembicara kan gitu kan kalau kore sama kono. Nah, koko juga seperti itu. Cuman bedanya itu kan tempat. Makanya dia bukan namanya itu dekat dari si pembicara bukan, tapi adalah tempat di mana si pembicara berada. Jadi kan sama aja ya. Kayak dekat dari si pembicara itu sama aja, koko. Jadi kalau koko itu tempat di mana si pembicara berada, kalau soko menunjukkan di mana tempat lawan bicara berada. Tuh, kayak ada di gambar tuh kan. Yang di gambar ini. Nah, ini koko kan, ini yang ngomong ini nih yang ngomong koko. Nah, dia nunjuk temennya, lawan bicaranya. Nah, pakai soko gitu ya. Tempat di mana lawan bicara berada. Oke, dan asoko menunjukkan tempat yang jauh dari keduanya. Nah, ini. Misalnya nih ada orang di sini kan, nah mereka bilang asoko wa gitu ya. Misalnya sini toilet ya. Toire misalnya. Gimana sih toire? Oh, gini. Misalnya toire di sini. Kok lupa nulis toire itu gimana? Bentar ya. Oke, misalnya toire, tolong dong ini kok nggak bisa dimatikan. Ini gimana matikannya? Oke, nah misalnya toire di sini ya, toire di sini misalnya. Nah jadi mereka tuh mau bilang toire, menunjuk toirenya gitu kan. Tempatnya kan tuh jauh dari mereka berdua. Nah maka itu pakainya asuko ya. Kalau misalnya cuma dekat dari si yang ngomong atau yang bicara itu pakainya soko. Koko. Kalau jauh dari dia atau dekat dari lawan bicara pakainya soko. Kalau jauh dari keduanya pakainya asoko ya. Oke, kemudian kita masuk yang ke kochira, sochira, achira. Oke, kochira, sochira, achira menunjukkan arah. Nah, jadi kalau tadi koko, soko, asoko menunjukkan tempat, tuh kan? Nah, kalau kochira, sochira, achira menunjukkan arah. Oke, arah. Tetapi juga dapat dipakai untuk menunjukkan tempat yang dapat dilihat oleh mata. Oke, yang digantikan dengan koko, soko, asoko. Nah, berarti kochira, sochira, achira juga bisa diartikan koko, soko, asoko. Itu dalam halnya gitu ya. Jadi itu kochira, sochira, achira lebih banyak lah artinya gitu ya. Kalau koko, soko, asoko cuma menunjukkan tempat aja gitu. Tapi kalau kochira, sochira, achira bisa menunjukkan arah, bisa menunjukkan tempat juga kan gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Dalam hal ini, kochira, sochira, achira menyatakan perasaan yang lebih sopan. Nah, gitu. Jadi, gimana ya? Kayak kalau nggak salah kemarin tuh di Kotoba juga ada ya bahwasannya kochira, sochira, achira adalah bentuk sopan dari koko, soko, asoko seperti itu ya. Jadi
artinya itu lebih banyak yang cira-cira ya. Kalau kau kan tadi kayak aku bilang cuma tempat doang. Tapi kalau kau cira bisa arah, bisa tempat, dan juga bisa bentuk sopan dari si koko, soko, asoko seperti itu. Oke, kemudian ada lagi perhatian di sini. Ini aku hapus dulu. Ini benar hapusnya. Oke. Nah, kemudian perhatian, jika si pembicara menganggap bahwa lawan bicara berada di daerah yang sama, maka tempat di mana kedua-duanya berada dikatakan koko. Oke, tempat yang sedikit jauh dikatakan soko, dan tempat yang jauh dikatakan asoko. Nah, jadi kalau misalnya mereka tuh deket-deketan ngomongnya, kalau tadi kan ini ada jaraknya nih, ya antara 1 meter atau setengah meter gitu kan. Nah, kalau ini deket-deketan tuh. Nah, kalau misalnya yang ngomong ini nganggap mereka itu di tempat yang sama, maka koko itu bisa digunakan untuk tempat di mana mereka berdua berada. Gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya dia jauhnya sedikit aja jauhnya gitu, pakainya soko. Kalau jauhnya banyak gitu ya, atau tempat yang jauh gitu, nah itu pakainya asoko. Oke, jadi tergantung feel-nya si yang ngomong gitu. Kalau dia rasa itu tempat dia sama yang ngomong itu dekat-dekatan, pakai koko, berarti itu tempat mereka berdua sedang koko gitu ya. Kalau mungkin rasa dia tuh agak jauh gitu, maka tempat yang lawan bicara dia pakainya soko. Itu tergantung yang lawan bicaranya, yang bicara tergantung yang bicaranya. Oke, sampai situ aja kayaknya. Gimana, paham nggak bagian koko, soko, asoko, wakarimasu ka? Sama Ayo, wakarimasu. Oke, Sensei. wakarimasu ya. Sudah paham ya? Ini belum masuk yang bagian tata bahasanya, nanti kita di submateri 2 ini. Oke, kita dulu masuk ke submateri yang kedua pada bab 3 ini, kata benda, partikel wa, kemudian kata tempat, des, gitu ya. Penjelasannya, dengan menggunakan pola kalimat ini dapat menyatakan tempat di mana benda, tempat, atau orang berada. Ya, tempat, benda, tempat, atau orang berada. Gitu. Contoh yang pertama coba dibaca gimana? Bacaan gimana? Yang contoh pertama? Teorawa asoko desu. Otearai ya, otearai. Otearai. Asoko desu. Oke, otearai. Otearai wa asoko desu. Kamar kecil di sana. Oke. Jadi ini adalah kata bendanya. Ya, kata benda. Nah, ini kata tempatnya. Jadi topiknya, ini topiknya bisa juga dibilang topik, bisa juga kata benda juga ya. Topiknya karena dia patik di belakang partikel wa ya. Jadi ini kata bendanya, kemudian di sini tempatnya. Jadi tempatnya itu sebenarnya nggak mesti asoko nih, kayak ini nanti ya kita baca. Nah, jadi dia nggak mesti asoko, yang penting kata tempat, mau dia di misalnya apa ya? Misalnya kalau yang lain dari sini nih misalnya, oh di sini ada ya. Kayak ini nih Yamada gitu ya. Misalnya aku di kamar gitu. Jadi nggak mesti tempatnya itu asoko kochira sochira, itu nggak mesti gitu. Yang penting dia kata tempat gitu ya. Jadi rumusnya untuk yang submateri kedua adalah kata benda, partikel wa, kata tempat, kata des gitu ya. Jadi itu artinya menunjukkan di mana sesuatu itu berada. Gitu. Kita tadi yang pertama udah utearai wa asoko des, kamar kecil ya di sana. Gitu ya. Kamar kecil di sana berarti jauh ya, jauh dari yang bicara sama yang lawan bicaranya. Oke, coba masuk yang contoh kedua gimana? Den wawa nikai desu. Den wawa nikai desu. Den wawa nikai desu itu artinya telepon. Nah, itu nggak salah telepon yang pakai koin itu ya. Telepon namanya koin. Nah, telepon di lantai 2 gitu. Telepon di lantai 2. Misalnya kita di mall kan, nanya, Den wawa tuh desu ka gitu. Telepon di sebelah mana atau di mana gitu. Dia bilang yang ditanya jawab Den wawa nikai desu. Telepon ada di lantai 2 atau telepon di lantai 2 gitu ya. Jadi yang kata tempat ini menjelaskan tempat di mana kata benda berada. Ya. Jadi ini menjelaskan di mana kata benda ini berada gitu. Oke, lanjut. Yang nomor 3 contohnya gimana? Cara bacanya? Yamada-san wa jimusho desu. Yamada-san wa jimusho desu. Yamada-san wa jimusho desu. Oke. Yamada-san wa jimusho desu artinya adalah saudara. Oke, artinya adalah saudara Yamada di kantor. Oke, saudara Yamada
di kantor gitu ya. Jadi yang di kantornya ini kantor, kata kantor ini kan ini di-nya itu kalau biasa tuh aku ngartikan di itu partikel ni ya atau di. Ya, misalnya kalau yang kita udah belajar, yang udah belajar mungkin yang Yamada Sang wa Jimusho ni imas gitu. Yamada Sang wa Jimusho ni imas. Biasanya kan gitu tuh. Yamada Sang ada di kantor. Kan itu yang lebih enak ngartikannya. Kalau ini nih, kalau kita artikan kata per kata itu agak lucu ya. Yamada adalah kantor. Harusnya begitu artinya. Kalau kita pakai rumus yang itu, kita pakai rumus yang partikel kata benda satu, partikel wa kata benda dua des yang di pelajaran pertama kali kayak gitu. Kalau kita artikan pakai itu ya, itu lucu ya. Saudara Yamada adalah kantor gitu. Nah, tapi karena ini rumusnya adalah tempat. Nah, kalau dia tempat itu maka dia menunjukkan tempat di mana benda tersebut berada gitu ya. Makanya Jimusho di sini tuh bukan diartikan sebagai penjelas dari Yamada. Maksudnya bukan artinya tuh Yamada adalah kantor, tapi dia tuh menjelaskan di mana si Yamada berada gitu. Oke. Jadi partikel wa kata benda, partikel wa kalau ada dia kata tempat, maka dia pakai gini artinya. Tapi kalau yang di setelah partikel wa-nya itu bukan kata tempat, maka dia ya bukan menjelaskan tempat di mana berada, tapi menjelaskan sebagai apa sih topiknya gitu ya. Kayak kemarin kan misalnya Yamada Sang wa Gakusei desu. Yamada adalah seorang murid gitu. Jadi dia menjelaskan si Yamada-nya adalah seorang murid. Kalau dia misalnya kata tempat kayak ini, Yamada Sang wa Jimusho desu, berarti dia menjelaskan di mana Yamada Sang berada gitu. Beda ya. Tengok katanya itu setelah partikel waktunya kata apa, tempatkah atau benda. Oke. Jadi Yamada Sang wa Jimusho desu artinya adalah yang saudara Yamada di kantor seperti itu. Oke, gimana wakarimasu ka? Udah paham? Ayo, wakarimasu. Oke, kalau paham coba seperti biasa tulis di chat. Paham. Coba tulis di chat seperti biasa. 2 menit aja ya, 2 menit. Coba buat contoh kalimat kata benda, partikel wa, tempat, yes. Boleh apa aja. Asoko wa eki desu. Terbalik. Kan rumusnya kata bendanya dulu, bukan tempatnya dulu. Terbalik, Kak Bang Zidan, terbalik Bang Zidan. Rumusnya kan kata bendanya dulu baru kata tempat. Jadi eki wa asoko desu gitu ya. Oke, lanjut. Ada Bang siapa tuh? Wah, kodomo sukurimasen ka? Ya, wah. Watashi wa gakko desu. Artinya adalah aku di kantor gitu ya. Apa di kantor? Ya, di kantor sih, di sekolah ya. Aku di sekolah. Lanjut Kak Renita, toire wa koko desu. Toilet di sini ya. Oke, lanjut ada lagi? Jadi Bang Zidan kalau mau perbaiki boleh. Mau dibuat lagi, dibalik tuh ya. Ada lagi? Ya, 1 menit lagi, 1 menit. Kalau nggak paham tanya tuh, biar nggak bingung nanti. Borupen stando wa asako desu. Borupen stando itu apa? Stand, tempat jual pulpen gitu. Stando, oh ini pulpen yang nempel di meja itu bukan? Oh stand jual pulpen. Mungkin ini uriba, pakai uriba nggak? Betul nggak? Misalnya borupen no uriba wa. Uriba, pakai uriba itu ada tempat penjualan. Borupen no uriba wa asoko desu. Jujur friends. Oke, ada lagi? Ada? Oke, kalau udah habis, biar kita lanjut ke submateri yang ketiga. Oke, nggak ada ya? Oke, kita masuk submateri yang ketiga, penutup chatnya. Doko sama dochira. Nah, itu kan juga dipelajari itu semalam. Doko sama dochira ya. Doko sama dochira. Di kosakata ya. Doko dochira. Oke, doko adalah kata tanya untuk tempat. Dan dochira adalah kata tanya untuk bertanya arah. Oke. Untuk bertanya tempat, ada kalanya digunakan dochira. Nah, jadi sama kayak tadi kochira, sochira, achira. Dochira itu kan temannya achira, kochira, sochira gitu kan. Yang artinya itu bisa untuk tempat, bisa untuk arah, bisa untuk lebih sopan kan gitu. Sama juga kayak dochira ini, karena dia temannya. Satu keluarga, masih satu darah. Jadi doko itu untuk tempat, dochira bisa untuk tempat, bisa untuk
arah gitu ya. Kemudian dalam hal ini ungkapan menjadi lebih sopan daripada menggunakan doko. Ungkapan menjadi lebih sopan daripada doko. Sama kayak tadi kan, kalau tadi kan acira juga merupakan pengganti koko, soko, asoko yang mana artinya lebih sopan daripada mereka yang koko gitu. Sama juga kayak ini, arti kali kata tanya untuk menanyakan tempat yang lebih sopan itu adalah docira. Lebih sopan dari koko adalah docira ya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Apa cara bacanya? Sampai yang bawah ini coba. Kotea. Kotea. Desu. Soko desu. Soko desu. Oke, mantap. Soko desu. Otearai wa doko desu ka? Tadi ini ya. Jadi ini. Otearai wa asoko desu ya. Otearai wa doko desu ka? Asoko desu. Jadi otearai ini kayak biasa karena dia udah tahu topiknya nggak usah dibuat lagi kan, langsung aja asoko desu. Otearai wa doko desu ka? Di mana kamar kecil? Asoko desu, di sana, gitu ya. Oke, lanjut. Di bawahnya lagi ada apa tuh? Erebeta wa dochira desu ka? Dochira desu. Dochira desu. Erebeta wa dochira desu ka? Lift di sebelah mana ya gitu. Lift sebelah mana gitu. Sebelah mana? Kalau menanyakan arah mungkin yang kayak gitu ya. Ini sebelah sini gitu, di sebelah sana gitu. Kalau kita kan kalau tempat itu kan di sana gitu. Kalau arah mungkin yang tangannya agak di sebelah sana gitu karena dia kan arah gitu ya. Oh, elevator di sebelah sini, Pak, Bu gitu. Oke, elevator wa dochira desu ka? Lift di sebelah mana ya gitu. Oh, achira desu. Achira desu, di sebelah sana, di sebelah sana. Dia sambil menunjukkan arahnya begitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih, dijelaskan lagi. Jika menanyakan nama negara, perusahaan, sekolah, dan lain-lain, seperti tempat atau organisasi, tidak menggunakan kata nan, melainkan menggunakan doko, dochira. Jadi, dalam hal ini, dalam hal ini ungkapan dochira menjadi lebih sopan daripada doko, sama ya kayak di atas. Oke, jadi intinya tuh kalau kita nanya sekolah atau perusahaan atau negara gitu, nggak pakai kata nan. Saya kamu negara apa gitu, negara kamu apa gitu, kuni wa nan desu ka gitu kan. Jadi nggak pakai itu tapi pakainya doku atau dochira. Kuni wa dochira desu ka gitu. Kuni wa doko gitu. Jadi boleh pakai doko, boleh pakai dochira. Saya juga sekolah nih kayak di sini. Coba dulu baca yang contoh pertama gimana cara bacanya? Gakko wa doko desu ka? Gakko wa doko desu ka? Sekolah di mana? Sekolah di mana gitu kan. Jadi pakainya doko, bukan gakko wa nan desu ka? Sekolah apa gitu. Jadi sekolahnya di mana gitu. Gakko wa doko desu ka? Misalnya apa tuh? SMP Negeri 29 no gakko desu gitu misalnya lah. Jadi kita sebutkan nama sekolahnya gitu ya. Kemudian yang contoh kedua apa? Kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Kaisha wa dochira desu ka? Perusahaan mana gitu ya. Perusahaan mana? Berarti misalnya perusahaan Pawadenki. Pawadenki no kaisha desu atau Akase atau IMC no kaisha gitu. Jadi dia nanya perusahaan itu pakainya dochira bukan pakai nan gitu ya di sini. Oke, kalau gitu sama sebenarnya nanti kalau dibuat juga cuman ya nggak banyak contohnya jadi kita skip aja dulu. Tadi kan yang penting ini udah paham kan? Yang doko dochira. Ini udah paham belum? Arimasu ka? Ayo, wakarimasu. Wakarimasu. Oke, jadi intinya tuh doko itu dochira lebih sopan daripada doko ya kalau namanya. Doko desu ka? Dochira desu ka? Itu ya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke submateri yang keempat. Itu ada kata benda 1, partikel no, kata benda 2. Oke, penjelasannya adalah ini ketemu lagi nih. Udah 3 bab ya. Kita bab 2 juga. Yang mana tuh ya? Yang kepunyaan ya. Bab 2 yang kepunyaan, bab 1 yang dasarnya menjelaskan kata KB1 menjelaskan kata KB2 gitu. Nah, ini juga kayaknya. Jika KB1 adalah nama negara, Jika KB1 adalah nama negara dan KB2 adalah produknya, maka kata benda atau KB1 partikel no berarti buatan dari negara tersebut. Kalau KB1 adalah nama perusahaan dan KB2 adalah produknya, KB1 berarti buatan perusahaan tersebut. Untuk kedua pertanyaan digunakan tanya doko.
Jadi pakainya doko ini ya. Nah, oke, contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama, yang jawaban pertama dulu. Gimana cara bacanya? Korewa Doko no computer desu ka? Jawabannya, jawabannya. Nihon no desu. Ya. Yes ya. Oke, lanjut. Kore wa doko no komputer desu ka? Ya, dia tanya, kore wa doko no komputer desu ka? Itu artinya adalah ini komputer buatan mana gitu ya. Ini komputer buatan mana? Nah, kemudian dia jawab adalah Nihon no komputer desu. Komputer buatan Jepang. Jadi, ntar aku coba ini. Oke, nah jadi itu kan dia tanya tuh, ini komputer ya. Ini komputer. Ini komputer buatan mana? Jadi Dokono komputer itu artinya komputer buatan mana? Memang buatannya tuh nggak ada di sini, tapi itu artinya tersirat ya. Nah, dengan rumus ini kalian bisa membuat kata tersebut gitu. Buatan. Jadi nggak perlu cari apa ya kata bahasa Jepangnya buatan ya gitu. Langsung aja pakai rumus ini tuh artinya udah buatan. Ini komputer mana atau komputer buatan mana gitu. Nah, kemudian dijawab Nihon no komputer desu, komputer buatan Jepang gitu. Komputer ya, buatan Jepang, Nihon no. Karena ini nama negara dan ini produknya gitu. Berarti yang pertama ya. Kalau KB1 adalah nama negaranya, KB2 adalah produknya, maka KB1 berarti buatan dari negara tersebut gitu. Nah, berarti si komputer ini adalah buatan dari si Jepang. Komputer buatan Jepang. Itu tuh ya. Oke, lanjut contoh yang kedua. Ini jadi dibaca, kemudian langsung kemari. Yang ini enggak. Coba gimana cara bacanya? Korewa doko no computer desu ka? Power denki no computer desu. Oke, mantap. Power denki no computer desu. Oke, sama ya pertanyaannya. Kore wa doko no computer desu ka? Ini komputer buatan mana gitu katanya. Terus dia jawab, Power denki no computer desu. Power denki no computer desu. Nah, artinya adalah komputer buatan perusahaan Power Denki begitu ya. Ini mungkin komputer power elektronik, kayaknya Power Denki itu nama perusahaan gitu. Jadi komputer buatan perusahaan power elektronik gitulah kira-kira artinya. Nah, karena Power Denki itu adalah nama perusahaan, ini kayak yang rumus kedua nih. KB1 adalah nama perusahaan, KB2 adalah produknya, maka KB1 berarti buatan perusahaan tersebut begitu ya. Maka Power Denki itu perusahaannya kan, berarti komputer buatan perusahaan Power Denki atau komputer buatan perusahaan power elektronik seperti itu artinya. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang misalnya kono hong wa doko no hong desu ka, atau jangan buku lah apa ya. Boleh juga sih buku, misalnya buku Jepang gitu ya, buku buatan Jepang itu Nihon no hong desu. Atau kono sumaho wa doko no sumaho desu ka? Kore wa doko no sumaho desu ka gitu ya. Ini sumaho itu smartphone. HP buatan mana begitu. Oh, kore wa Amerika no sumaho desu. Ini HP buatan Amerika gitu misalnya. Kira-kira gitu ya. Jadi rumus ini tuh misalnya kayak mau ngomong buatan mana gitu. Ini bisa pakai rumus ini. Minna wakarimasu ka? Udah paham? Ayo wakarimasu. Ayo wakarimasu. Kalau gitu coba buat contohnya pakai yang nama perusahaan boleh, nama negara boleh. Di chat ya. Bedanya komputer sama pasokong. Kalau nggak salah pasokong tuh apa sih kemarin tuh ya? Kalau komputer itu yang pakai yang lebih umum gitu. Kalau pasokong yang lebih privat gitu kayaknya kesannya. Ya laptop gitu. Kalau nggak salah ya. Kalau komputer tuh yang ada apa sih namanya tuh? Itu CPU-nya. Kalau pasokong tuh biasa laptop. Mungkin ya. Atau teman lain ada yang kira-kira betul nggak? Betul nggak? Komputer sama pasokong gitu. Ya aku kemarin tuh nonton di ini ya, nonton di Hunter x Hunter tuh pas dia bilang pasokong, pas mereka tuh mau nyari, ini sambil kalian jawab aja nggak apa, aku menjelaskan dulu, kalian jawab dulu yang tadi aku suruh. Oke, jadi yang pasokong tuh kemarin tuh aku lihat di Hunter x Hunter pas mereka bilang, itu pas mereka nyari tentang informasi tentang apa itu ya, lupa lah aku tuh pokoknya. Jadi pas mereka nyari informasi tuh di depan mereka tuh bukan komputer yang ada CPU-nya, tapi laptop gitu, laptop. Nah, mereka tuh nyolok USB-nya ke samping, berarti kan laptop gitu. Tuh mereka bilang pasokong. Makanya aku pikir, oh pasokong berarti laptopnya ini gitu.
Kalau jidosa sama kuruma, kemarin aku tanya juga sama temen aku, artinya sama jidosa sama kuruma, cuman jidosa tuh nggak jarang dipakai, kuruma lebih sering dipakai gitu. Artinya sama katanya. Aku cari pun di Google kuruma sama jidosha, kan nengok di Google Image tuh kan, ya sama, gambarnya sama. Oke ya. Kore wa doko no kuruma desu ka? Amerika no kuruma desu. Oke, boleh dihilangin juga sebenarnya ya. Iya, boleh dihilangin juga sebenarnya. Oke, lanjut. Ada lagi? Kore wa doko no kuruma desu ka? Amerika no desu. Boleh nggak dihilangin ya? Bentar. Kalau Amerika no desu. Kayaknya boleh sih. Masih nyambung kayaknya. Kore wa doko no sumaho. Smartphone itu singkatannya. Bahasa Jepangnya sumaho. Sumaho apa sumaho? Sumaho kayak pendek. Sumaho. Sore wa Gucci no kabang desu. Oke, sore wa Gucci no kabang desu. Ada lagi? Frans no sumaho desu. Oke, ada lagi? No kabang wa doko no desu ka? Indonesia no desu. Oke, mantap. Udah habis? 1 menit lagi. Sampai jam 8.38. Ada? Oke, kalau habis kita lanjut ke apa tuh? Ada mau nanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi yang kelima nih, biar aku tutup chatnya. 1, 2, 3, kita tutup. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu adalah daftar. Ini jadi cuma daftar doang sih ya, cuma daftar doang. Apa kalau misalnya kalian mau lihat ini untuk apa, nah ini kayak ringkasannya gitu. Jadi ini kosoado, jadi nama yang kita pelajari itu yang kore sore are, terus kochira kore sore are, kono sono ano, kochira sochira achira, koko soko itu semua namanya kosoado. Jadi materi kosoado. Kalau misalnya kalian naik sama sensei kalian gitu kan, sensei tolong dong ngajari kosoado, pasti yang diajari itu ini. Kosoado itu adalah kore sore are itu dan bla-blanya yang di ini ya, yang ditabel itu. Jadi ini kayak kelompoknya itu, kalau kelompok O untuk barang dia pakai kure, kalau untuk barang atau orang dia pakai kono tapi ada kata benda di sampingnya gitu. Kalau untuk tempat dia pakai koko, kalau untuk arah dia pakai kochira ya. Kalau untuk tempat juga tapi yang halus pakai kochira juga gitu. Jadi ini kayak di matome itu dikumpulin gitu ya. Dibuat kayak tabel supaya lebih mudah ingatnya. Kalau lupa, ini untuk apa ya? Nengok ini aja kan. Oke, kita cuman ini aja kan, cuman ringkasan doang. Jadi kita lanjut aja ke submateri yang ke-6. Partikel O atau huruf O. Prefix huruf O dibubuhkan pada hal-hal yang bersangkutan dengan lawan bicara atau orang pihak ketiga untuk menyatakan rasa hormat dari si pembicara. Kalau aku sih jelasinnya kayak gini sih. Mungkin kalau misalkan ada yang menambahin nggak apa, kayak kemarin tuh kan aku bilang tuh gini, ada yang nambahin. Nggak apa, aku nggak apa-apa kok, nggak marah kok. Jadi biasanya ada tuh kayak kesannya nggak enak, tapi aku nggak apa-apa kok. Kalau misalnya ada yang mau tambahin aja kan, sama-sama belajar juga gitu. Oke, jadi kalau ini ya, nah karena di sini tuh ada kata-kata ini nih, bersangkut dengan lawan bicara atau orang pihak ketiga. Jadi aku tuh mikirnya Bumpo ini tuh kayak untuk hal pribadi mereka gitu. Misalnya kita nanya nama, nanya negara gitu. Itu pakainya huruf O gitu. O namae kan, O namae gitu. Pakai O kan. O namae wa nandeska gitu kan pakai O. Dan aku pikir mungkin ini maksudnya tuh gitu ya. Kalau itu yang bersangkut paut dengan lawan bicara gitu pakainya partikel O. Makanya contoh di sini tuh apa, coba dibaca? Apa nih? Okuni wa dochira desu ka? Gitu ya. Berasal dari mana atau negara kamu di sebelah mana juga. Kalau arti perkataannya gitu. Nama kamu di sebelah nama kamu. Negara kamu sebelah mana, atau artinya kan berarti negara kamu di mana gitu. Berasal dari mana juga bisa. Dan karena kita tuh nanya tentang privasi mereka, terusnya orang Jepang yang menjaga privasi, mungkin kalau kita letakkan partikel O tuh jadi kayak kita tuh menjaga atau menghormati privasi mereka gitu kan, menyatakan rasa hormat gitu, menyatakan rasa hormat dari yang bersangkut dengan lawan bicara gitu.
Jadi ada rasa hormatnya dia. Kalau kita pakai huruf O ini di depannya. Gitu ya. Hanya kalau kita nanya privasi orang, biasa pakai O gitu. Kalaupun nggak tahu sensei apa aja yang dipakai O biasanya. Aku juga belum terlalu hafal sih. Biasa aku hafal tuh yang dipakai. Okuni wa doko desu ka? Dochira desu ka? Terus oname wa nan desu ka? Ya gitu-gitu gitu. Kalau yang kemarin itu ya juga ada partikel O tuh kan, yang kita belajar osake, terus sama satu lagi apa tuh? Sama omiyage itu kalau nggak salah udah aku jelasin juga. Kalau yang huruf O itu untuk yang cara baca kunyomi, kalau untuk yang huruf Go, kan ada tuh Go sama O ya. Kalau untuk keseparantukan atau penghormatan kan itu huruf O sama huruf Go. Jadi kalau misalnya kanjinya adalah cara baca kunyomi itu pakainya O. Kalau cara bacanya onyomi itu pakai Go. Misalnya Goryoshin, Goshushin misalnya. Goshushin itu suami ya. Misalnya apa lagi? Go Anai gitu. Go Anai itu Omae. apa? Omae. Omae. Gimana? Omae. Maksudnya gimana omae-nya? Maksudnya gimana omae-nya? Lo. Omae juga. Omae juga ini. Iyanya. Nggak, aku pikir tuh omae emang cuman kata gitu. Omae artinya kamu gitu. Tapi aku kurang tahu ya. Mungkin kalau emang ya. Tadi siapa yang bilang omae tadi? Halo. Iya. Nggak, ini Omae maksudnya juga. tadi tuh bilang omae itu nanya atau ngasih tahu atau gimana? Omae atau Omae, maksudnya omae itu Yang- juga gitu. Kenapa? Oke, nanti kita bahas di grup aja ya. Ini soalnya tinggal 2 menit nih, nanti nggak kesempatan. Ya tadi misalnya tadi tuh Go sama O ya, kalau O untuk kunyomi, kalau Go untuk yang apa tadi? Untuk yang onyomi gitu. Go Anai itu kayak memandu perjalanan gitu. Go Anai shimasu. Nah, jadi gitulah kira-kira. Kalau yang ini tuh untuk menjaga menyatakan rasa hormat kita ketika menanyakan privasi seseorang atau lawan bicara gitu ya kira-kira. Oke, ya, gimana? Wakarimasu ka? Mina. Ini kita nggak buat. Oke, yokata. Paham semua ya. Berarti ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kalau gitu kita cukupkan 2 hari ini cukup ternyata. Berarti materi hari itu lumayan nggak terlalu ribet ya kayaknya. Omae bukannya kurang sopan kalau ditanya ke orang yang baru kenal. Iya, makanya itu tuh aku nanya, apakah iya omae itu untuk yang untuk kehormatan juga? Setahu aku tuh kan omae itu bahasa kasar gitu ya. Kasarnya sih nggak terlalu kasar, cuman ya kalau untuk orang yang pertama kali kenal kan kesannya nggak sopan kan memanggil omae kan gitu. Makanya aku heran loh. Apa omae juga masuk ke sini gitu? Kan tadi aku nanya, tapi cuma bilang omae. Jadi nggak jadinya. Oke, kalau gitu kita udah habis berarti ya. Nanti gini aja, kemarin tuh kan kurang tuh yang bagian kanji. Berarti nanti kita di hari Jumat part 2 itu sebelum games. Jadi nanti part 1-nya tuh belajar kanji dulu, lanjutan yang semalam, yang hari Senin. Nah, baru part keduanya tuh kita games ya. Itulah ya. Oke deh, kalau gitu aja kono jugyo o owaritai to omoimasu. Oke. Jadi kita cukupkan pada kita hari ini. Otsukare sama Desta. Sama-sama. Mata. Domo arigatou gozaimasu. Hai, do itashimashite. Mata ashita. Mata ashita.